Universitas Diponegoro atau sering disebut Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu program pendidikan Universitas Diponegoro yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi langsung kepada masyarakat dan bersosialisasi di masyarakat dengan mempraktikkan ilmunya selama kuliah. Tujuan KKN adalah menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan secara pragmatis, membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dan wawasan berpikir yang komprehensif. Halo, nama saya Irfana Sari dari jurusan Agribisnis Angkatan 2019. Halo, nama saya Joseph Rizal Syadari dari Agribisnis 2019. Halo, nama saya Jota Mutarluman Tobing dari Ilmu Kelautan 2019. Halo, nama saya Dilas Fahri Muhammad dari Agro Eco Teknologi Angkatan 2019. Kelurahan Bulus Talan memiliki luas wilayah 30,67 hektar dengan batas wilayah Kelurahan Bendrikan Kidul, Kelurahan Barusari, Kelurahan Bojong Salaman. Jumlah kepala keluarga 1.866. Jumlah penduduk Kelurahan Bulus Talan berjumlah 5.239 yang terdiri dari 2.586 laki-laki dan 2.653 perempuan. Kelurahan Bulus Talan secara topografis merupakan dataran rendah yang landai. Kelurahan Bulus Talan berada pada ketinggian 3 mdpl dengan topografi dataran rendah dan suhu udara rata-rata 31 derajat Celcius. Kelurahan Bulus Talan memiliki potensi dalam hal UMKM, pariwisata, dan lain-lain. Dalam membudidayakan tanaman, tentu pupuk menjadi hal yang penting sebelum menanam, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu menggunakan pupuk yang baik untuk tanaman. Di Kelurahan Bulus Talan, warga memiliki berbagai macam jenis tanaman, salah satunya serai. Tanaman serai merupakan salah satu potensi di Kelurahan Bulus Talan karena mudah dalam hal pembudidayaannya. Sehingga limbah yang dihasilkan juga banyak dan kerap kali tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga terbuang sia-sia. Limbah tanaman serai dapat dimanfaatkan kembali penggunaannya, salah satunya menjadi pupuk organik cair atau POC. Sudah ada satu ember budik damber yang menjadi permasalahan di sini. Ember tersebut hanya ditanami oleh satu komoditas tanaman saja, yaitu kangkung, dan ikan yang dibudidayakan adalah ikan lele. Penggunaan lele sebagai ikan yang dibudidayakan menjadi perhatian khusus bagi anggota KWT Dewi Sri dikarenakan sering mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini dikarenakan adanya kotoran dari sisa pakan dan hasil metabolisme ikan menumpuk serta mengendap di dasar ember, dan ditambah kurangnya pengetahuan anggota KWT Dewi Sri dalam pemeliharaan budik damber yang tepat. Dalam KKN periode ini, setiap mahasiswa Universitas Diponegoro diwajibkan menjalankan 2 program kerja monodisiplin yang berhubungan dengan SDGs dan 2 program kerja multidisiplin yang berhubungan dengan narkoba dan stunting. Sosialisasi pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah tanaman serai dan air cucian beras bersama dengan kelompok wanita tani atau KWT Kelurahan Bulus Talan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di depan rumah anggota KWT RT 03 RW 03 Kelurahan Bulus Talan dengan melibatkan beberapa anggota kelompok wanita tani atau KWT Dewi Sri. Kegiatan ini diawali dengan pembagian brosur kepada anggota kelompok wanita tani atau KWT mengenai cara pembuatan pupuk organik cair dan penyampaian materi mengenai pupuk organik cair atau POC. Materi meliputi penjelasan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk organik cair, yaitu limbah tanaman serai, air cucian beras, M4, dan gula pasir. Kemudian proses pembuatan pupuk meliputi mengisi ember atau wadah dengan air cucian beras,
memotong kecil limbah tanaman serai, memasukkan gula pasir, memasukkan E4, kemudian mengaduknya sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu, wadah atau ember ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Pada hari kedua, buka penutup sebentar dan aduk agar gas-gas yang terbentuk dapat keluar. Lalu tutup kembali dan lakukan hal yang sama hingga hari ke-6. Kemudian, pupuk organik cair atau POC, limbah tanaman serai, dan air cucian beras yang sudah selesai difermentasi selama 14 hari sudah bisa digunakan. Kemudian program berikutnya adalah sosialisasi mengenai budidaya ikan dalam ember sebagai wujud kemandirian pangan di Kelurahan Bulustalan. Program ini melibatkan ibu-ibu KWT atau kelompok wanita tani Dewi Sri sebagai pesertanya. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan edukasi mengenai cara merakit budik damber, alat dan bahan yang digunakan, pemeliharaan, serta tata cara panen tanaman dan ikan. Kegiatan edukasi tersebut juga didukung dengan adanya poster yang memuat materi sosialisasi sehingga dapat menjadi panduan bagi anggota KWT Dewi Sri dalam menjalankan budik damber pasca sosialisasi. Kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi mengenai cara penyemaian tanaman yang baik dan tepat serta pengenalan media tanam baru yaitu rock wool. Kegiatan selanjutnya, kita mempraktekkan teknik budidaya ikan dalam ember yang baru kepada anggota KWT Dewi Sri, yaitu dengan memanfaatkan nila sebagai ikan yang dibudidayakan dan penambahan aerator untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan. Aerator ini berguna membantu meningkatkan pasokan oksigen yang mana ikan nila pada khususnya membutuhkan oksigen yang melimpah dalam proses budidayanya. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi bersama dan penyerahan bantuan budik damber kit berupa benih tanaman sayur-sayuran, aerator, media tanam, dan benih ikan nila yang secara simbolis diserahkan langsung kepada Ketua KWT Dewi Sri, Ibu Endang Suprapti Budiningsi. Dah Bu, mungkin perkenalan dulu Ibu. Assalamualaikum, nama saya Susi Hasanah. Saya dari Bulustalan 3B, nomor 304. Saya ibu rumah tangga. Di KWT saya sebagai anggota di KWT. Oke baik Bu, langsung ke pertanyaan aja. Yang pertama, apa manfaat pribadi yang Ibu dapat dari program kami? Manfaatnya ya mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa mempraktekkan apa yang sudah dikasih ilmu dari teman-teman semua. Jadi saya dapat ilmu, dapat tahu. Untuk KWT-nya Bu, kira-kira manfaatnya apa? Ya ada ilmu juga. Jadi KWT enggak hanya untuk nggak nanam aja, bisa ada budidamber, nanam ikan gitu. Jadi ya lebih nggak mesti nanam aja gitu. Ada kerjaan yang lain juga yang bisa KWT bisa berkembang ke depannya. Nah, untuk pesan dan kesan? Pesannya ya alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa ketemu sama teman-teman semua yang baik-baik. Pesannya ya mudah-mudahan semua mudah-mudahan semua diberi kelancaran, apa yang kita kerjakan diberi kemudahan, selalu dalam lindungan Allah. Dan teman-teman semua mudah-mudahan apa yang cita-citakan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum. Manfaatnya ini nanti saya kemarin diberikan tentang praktek-praktek kemarin dari yang penjenengan yang Mas di sini yang menjalankan KKN di RT 03 RW 3 ini, bahwasanya budidamber itu kan kami hanya punya lele. Nah ini sekarang ada budidamber yang namanya budidamber nila, ya toh.
Nah, nila itu juga bisa nanti manfaatnya akan dikembangkan, walaupun kadang kita tuh udah dikasih erator dan sebagainya. Kemarin juga sudah ditanami kangkung dan sebagainya, kok kangkungnya terus berkembang, tetapi ikannya memang kadang ada yang mati 1-2 gitu. Tapi katanya dari Dinas Pertanian itu wajar seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk budidayanya tuh di sini udah ada lele, ada nila. Siapa tahu nanti lebih berkembang lagi, dan memang kami berusaha akan mengembangkan itu. Dan yang untuk POC yang diajarkan kemarin nanti bisa kedepannya akan dibuat ini produk ya, produk, karena di sini Kampung Sere nanti dibuat produk, bisa nanti POC-nya akan dijual gitu. Karena memang anjuran dari Dinas Pertanian harus membuat produk sesuatu apa gitu lah. Untuk Sere memang sejak kemarin saya agak bingung apa ya. Lah kemarin buat itu kok menurut saya agak mudah. Nah, nanti dibuat, kita taruh botol-botol, nanti bisa dijual. Kalau pas ada basar-basar di Dinas Pertanian dan sebagainya. Itu yang untuk manfaat untuk pertanian. Jadi yang pesan saya untuk nanti kalau sudah selesai kuliah ke depannya bisa ilmu-ilmu secara akademis yang dimiliki nanti bisa dikembangkan. Syukur-syukur nanti Allah memberikan jalan yang terbaik untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari Universitas Diponegoro ya. Jadi pesan saya, kita hidup itu yaitu tadi seperti yang dilaksanakan di sini, real aja, real kita mengembangkan sesuatu